pemain-pemain judi online itu sebenarnya sudah diketahui, sudah kedetek. Sudah kedetek. Sudah kedetek siapa-siapa aja yang rekeningnya terindikasi untuk judi online gitu. Itu sangat mudah kan, kayak kita nabung di bank gitu kan. Sampai sekarang masih dapat WA yang JP sekian, jackpot sekian, dapat sekian, nanti kasih saya sekian. Iya. Loh, artinya data kita sudah bocor, Pak. Yes. Kejadian kemarin di Serang itu kan cuma 70 juta dari finansialku. 70 juta menurutku nggak terlalu inilah. Kan finansial orang berbeda-beda ya. Iya. Itu satu keluarga itu, 2 anak, istri dan suaminya itu meninggal. Istri dan anaknya 2 dibunuh. Ya, disikat, dianya bunuh diri. Itu yang di Serang. Terus yang di Pandeglang juga ada seperti itu, satu keluarga. Itu gara-gara judi juga. Gara-gara judi. Sekarang aja nih, seminggu ini nih, ada anak yang bunuh diri, dia sudah share tentang keluh kesahnya di sosial media. Ada, aku dapat reportingnya. Itu meninggal bunuh diri. Dan itu nggak rame, nggak ada di media mainstream, nggak ada. Awal mula ini korban-korban yang sudah mengadu ke abang, apa sih motif awalnya dia masuk ke dalam dunia judi ini? Awalnya mula apa? Apakah karena memang nggak ada kerjaan atau memang pengen cepat kaya atau apa sih sebenarnya? Dinamis sih, macam-macam sih bro. Jadi ada yang mereka itu iseng-iseng. Iya. Terus ada yang mereka memang orientasinya memang pengen nyari duit. Pengen nyari duit. Ada memang orientasinya udah situ. Oke. Ada yang iseng-iseng tadi nggak tahu nih. Kalau yang iseng-iseng ya iseng-iseng aja lah, gabut kayak gitu. Terus tadi nyari duit. Terus yang paling parah adalah yang mereka punya duit ini. Punya duit memang dari keluarga mapan, udah oke lah secara finansial. Masuk karena iseng-iseng ini habis-habisan gitu. Iya. Kok bisa ya? Permainan kayak gini bikin orang kok bisa hancur, otaknya nggak waras gitu. Iya. Ternyata setelah saya coba riset, saya bermain dalam rangka riset tadi ya, bukan dalam rangka iseng-iseng atau nyari duit, bukan. Dalam rangka riset. Ternyata kalau saya nggak kontrol aja kena gitu loh. Gitu, jadi ngeri memang. Bikin candu ya. Bikin candu. Apalagi dikasih menang. Betul. Hampir semua orang yang bermain judi online itu cepat atau lambat pasti hancur. Pasti hancur. Pasti. Gak mungkin ada cerita pemain judi jadi crazy rich gitu. Iya, nggak ada sama sekali. Di video-videoku aku tantang, tunjukkan satu orang yang bermain judul konsisten menang, aku bakal invest. Orang yang sudah masuk itu kecil kemungkinan bisa kontrol. Makanya lu mau profesor, lu mau kuli, lu mau pendidikannya apapun, udah masuk pasti kena. Bahkan saya, kalau udah masuk dalam rangka itu tadi iseng-iseng nyari duit, pasti habis. Padahal lagi tahap uji coba ya. Betul, pasti habis. Jadi nggak ada toleransi. Makanya tadi orang yang habisnya miliar-miliaran, puluhan miliar, orang yang notabene pasti udah mapan, finansialnya sudah oke segala macam, ya itu pasti kena. Meskipun di awal dia tujuannya tuh iseng-iseng gabut aja. Nggak ada di dunia ini tuh nyari duit instan tuh, gue nggak percaya sama sekali. Judi online ini bukan hal yang baru sebenarnya. Ini sudah lama sekali kejadian. Dari main judi emperan ya, yang pakai kartu, yang pakai gaple lah segala macam rupa. Karena teknologi perkembangan sangat masif. Dan handphone yang kita punya ini bisa jadi duit, bisa jadi malapetaka. Oke. Di studio sudah hadir narasumber saya, Imam Budi. Halo, selamat siang. Siang, Mas. Siap. Imam Budi ini sudah lama sekali ya untuk membuat konten-konten tentang edukasi perjudian ini ya. Dan ya saya berterima kasih banget Mas Budi udah hadir di sini. Siap, sama-sama. Oke. Judi online ya. Ini kan seperti di awal gue bilang tadi kan, masif karena memang teknologi kan. Iya kan? Salah satunya itu kan. Yeah. Nah, oke. Kalau gue tanya, kenapa kira-kira judi online ini susah sekali diberantas di negara kita? Wah, ini banyak banget nih. Ini mungkin pertanyaan udah ke ribuan kali ya. Cuman jawaban saya sama. Jadi memang dari masyarakatnya sendiri juga mereka kurang edukasi. Terus pemerintah ini
bukan kita tepi jurang ya. Cuman dari pemerintah sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan gitu selain blokir situs. Itu pernah aku bongkar tuh step by stepnya. Jadi keseriusan mereka, saya sebagai edukator gitu ya, itu kurang masif. Dan memang pemainnya ada, memang ladang judi online-nya ada gitu. Jadi susahnya diberantas memang ya permintaan dan kebutuhannya supply ada, demand-nya gitu. ada berarti. Supply demand-nya ada gitu loh. Jadi kalau kita pengen menghilangkan ya kita harus masyarakatnya harus banyak diedukasi gitu. Nah kalau susahnya diberantas ya kita tahulah kita di Indonesia ya kayak gini kan kemarin coba sekarang report dari Satgas itu apa? Waktu kemarin pertama dibentuk sampai sekarang apa reportnya? Apa yang sudah dilakukan? Paling reportnya yang sekarang blokir aja situs. Gitu. Iya. Dan blokir situs kan itu gampang untuk bikin situs baru gitu kan. Itu sih susahnya di situ. Jadi kalau memang ya cuma blokir situs itu gampang sekali dibuat. Nggak bisa berarti. Nggak bisa. Bukan solusi kan itu. Iya, aku pernah bilang aku tuh bisa bikin 1000 website dalam waktu 1 jam. 1000 website? Iya, gampang. Itu tinggal ngeduplikat aja, redirect aja. Jadi domain yang sudah keblokir itu kan gampang, hanya domainnya saja keblokir gitu kan. Dia masih punya shortcut untuk di redirect gitu kan. Jadi teman-teman yang tahu coding, tahu website itu gampang sekali bikinnya. Jadi bukan bikin dari awal, tinggal di redirect aja gitu loh. Apalagi sekarang ada AI itu mungkin lebih canggih lagi. Betul. Oke, kalau ya kita tahu lah kalau memang cuman blokir situs itu bukan solusi. Sebetulnya boleh dilakukan lah, bisa dilakukan. Cuman ya namanya kucing-kucingan gitu. Jadi bukan prioritasnya jangan di sana gitu. Tetap dilakukan namanya jaga-jaga ya. Menghilangkan ada situs baru segala macam kayak gitu bolehlah dilakukan. Cuman yang terjadi sekarang itu kan kemarin waktu kejadian di Kominfo yang ketangkep 17 orang itu, kan situs yang diblokir itu memang situs yang sudah disiapkan diblokir. Oh, iya kan? Yang sudah disiapkan. Iya kan? Jadi kalau kita mau fair-fairan, banyak situs yang dari 2017 sampai sekarang masih aktif kok. Masih aktif? Iya masih aktif, ada kok gitu. Kenapa bisa aktif? Ya itu, berarti pertanyaan ini kan harusnya ditanyakan waktu di pengadilan itu. Waktu kemarin 17 orang ketangkep itu kan. Ada yang udah dinonaktifkan, ada yang masih aktif. Wah, jadi pertanyaan ini harusnya ke mereka, gitu. Jadi memang itu kan fakta yang terjadi kan di media. Ini bukan hoax gitu kan. Memang terjadi seperti itu. Setiap individu bisa cek, iya ya kan? Betul. Ini kan judi. Ini kan ada tentang keuangan kan. Pasti ada transfer ke A, transfer ke B, segala macam. PPATK bisa nggak sih masuk ke sini untuk melacak? Sangat bisa. Dan info A1 gitu tuh sebetulnya pemain-pemain judi online itu sebenarnya sudah diketahui, sudah kedetek. Sudah kedetek siapa-siapa aja yang rekeningnya terindikasi untuk judi online gitu. Itu sangat mudah kan, kayak kita nabung di bank gitu kan. Itu kan kalau kita setiap nabung itu 50.000 anggap saja. Kita dari kelas menengah ke bawah anggap saja ya. Terus tahun kemudian kita nabungnya jadi 1 juta. Berarti ekonomi kita naik tuh. Kita ditawarin macam-macam tuh sama bank tuh. Nah, haji umroh segala macam kan. Itu kan histori yang sangat mudah untuk ngefilter ini orang punya duit atau enggak gitu kan. Dan itu enggak perlu hal-hal yang teknis sebenarnya untuk mengetahui ini orang terindikasi judi online apa enggak. Karena kan perputaran uangnya dia ini masuk keluarnya kan sangat mudah didetek dan PPATK saya yakin punya data itu. Iya. Dan saya juga sampai sekarang masih dapat WA yang JP sekian, jackpot sekian, dapat sekian, nanti kasih saya sekian. Iya. Loh, artinya data kita sudah bocor, Pak. Yes. Setuju. Setuju. Jadi kalau udah bocor begini, iya. What we do? Jadi ya itulah, kemarin juga banyak ya yang data BPJS bocor segala macam gitu. Jadi kalau untuk data bocor di kita itu kayaknya udah nggak heran. Udah nggak heran. Ya everybody lah ya, semua rakyat Indonesia ini kan ya anggaplah sudah bocor lah ya. Iya. Nah jadi ya, susah sekali ya kalau misalnya ditawarin ya, kalau judi-judi gitu kan mungkin apalagi kayak scam online segala macam itu pakai AI segala macam. Betul. Kalau judi kan ditawarin
jackpot mau nggak kayak gitu-gitu Iya, kan. Iya. Mm-mm. Nah, dan ya orang tuh pengen lagi kayak gitu. Nah kebanyakan orang yang Kalau dari sorry, yang udah sering mengadu ke abang nih, mm, itu apa sih? Maksudnya yang bikin mereka tuh nggak mau berhenti apa sih sebenarnya? ya karena memang aku kan mempelajari ini gitu ya. Iya. Jadi dulu waktu pertama aku coba edukasi 1-2 video itu memang ternyata banyak orang yang mereka membutuhkan informasi yang mereka tuh sama sekali nggak tahu tentang literasi digital dari judi online ini. Iya. Gitu. Akhirnya saya coba kulik, saya coba riset sampai saya di magisterku juga aku ngebahas fokus di judi online. Di magisternya bahas Iya. judi online. Iya, karena ini harus dicari tahu nih karena ini korbannya bukan soal duit nih, nyawa nih. Banyak orang yang meninggal gara-gara judi online gitu. Kejadian kemarin di Serang itu kan cuma 70 juta dari finansialku. 70 juta menurutku nggak terlalu inilah. Kan finansial orang berbeda-beda ya. Iya. Itu satu keluarga itu, 2 anak, istri dan suaminya itu meninggal. Istri dan anaknya 2 dibunuh. Ya disikat, dianya bunuh diri. Itu yang di Serang. Terus yang di Pandeglang juga ada seperti itu satu keluarga. Itu gara-gara judi juga. Gara-gara judi. Dan itu banyak. Nah, berita-berita yang rame itu kalau di judi online itu bisa ketakar. Jadi aku kan meneliti nih. Ya. 3 bulan paling 1. Nanti 3 bulan lagi paling 1. Jadi nggak masif gitu. Padahal di lapangan yang terjadi itu masif. Yang nggak di-report kan? Ya, yang nggak dipublish. Sekarang aja nih, seminggu ini nih, ada anak yang bunuh diri. Dia sudah share tentang keluh kesahnya di sosial media. Ada, aku dapat reportingnya. Itu meninggal bunuh diri. Dan itu nggak rame, nggak ada di media mainstream, nggak ada. Jadi dari data-data itu tuh memang karena ini adalah pertaruhannya nyawa gitu. Jadi saya terus edukasi ini. Nah dari pertanyaan tadi kenapa susahnya gitu ya? Memang dopamin ini tuh dahsyat banget. Dahsyat banget. Iya, dopamin dari judi online tuh dahsyat banget. Karena apa? Karena sudah dikasih menang. Iya, karena euforia mainnya ini. Jadi banyak orang tuh sudah sudah nyandu banget gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa level mereka tuh sudah nggak memperdulikan kalah menang. Yang penting main. Yang penting main. Gitu. Sudah nggak peduli kalah menang. Ada banyak orang yang di level sudah kayak gitu. Saking apa? Saking dopaminnya tuh dahsyat, saking nyandunya. Berarti kalau dia nggak main, resah. Betul. Ya, kayak sakau. Betul. Nah ini lebih dahsyat dari narkoba. Betul. Kalau narkoba atau candu-candu yang lain, rokok segala macam itu kan ada barang bentuknya fisik masuk ke tubuh kita gitu ya. Kayak anggap aja rokok, ya ada asap masuk ke tubuh kita kan lewat hidung. Kalau narkoba punya ganja, ya mesti ada ganjanya dan ada barang yang masuk ke tubuh. Betul. Nah, kalau judi judo online ini itu persis orang kecanduan sosial media, kecanduan game, kecanduan tadi permainan-permainan apapun yang ada di handphone, yang ada di gadget. Kenapa? Mereka cuma butuh handphone aja sama internet, masuknya nyerangnya ke otak. Nah, susahnya buat mereka buat berhenti, kenapa bikin nyandu? Ya memang banyak aspek. Pertama, kalahnya udah banyak. Udah mentalnya udah down, udah hancur, pola pikirnya udah rusak segala macam. Ya udah, hanya nggak bisa berpikir jernih. Nah, makanya saya coba masuk dari sisi itu. Kita kasih bongkar mereka, kan aku udah sering bongkar kan dari sisi codingannya bahwa ini tuh penipuan. Banyak hal teknis yang aku bongkar gitu. Itu mereka juga nggak bakalan ngerti. Mereka udah tahu itu settingan, udah tahu itu penipuan, tetap bermain gitu. Jadi ternyata masuknya nggak dibongkar apapun itu gitu, mereka tetap bermain. Jadi masuknya ke psikologisnya, kita harus masuk sana. Udah sakau tadi. Betul. Kayak orang narkoboy gitu, karena narkoba itu tadi udah tahu ini tuh barang yang zat A, zat B-nya tuh berlebihan dan nggak boleh dikonsumsi gitu. Mereka tetap pakai, kok udah tahu itu berisikonya bakal membunuh dia gitu kan. Ekstasi atau apapun ya. Nah, cara masuknya gimana? Masuk ke psikologisnya kan. Ya banyak orang yang berhenti narkoba kan karena kita berikan edukasi yang tepat gitu kan. Banyak yang gara-gara omongan sepele, bahkan ada yang dia melihat kucing ketabrak gitu di jalan baru bisa berhenti gitu kan. Jadi hal-hal psikologis itu yang bikin dia berhenti. Oke. Awal mula ini korban-korban yang sudah mengadu ke abang. Apa sih motif awalnya dia masuk ke dalam dunia judi ini?
Awalnya mulai apa? Apakah karena memang nggak ada kerjaan atau memang pengen cepat kaya atau apa sih sebenarnya? Dinamis sih, macam-macam sih bro. Jadi ada yang mereka itu iseng-iseng. Iya. Terus ada yang mereka memang orientasinya memang pengen nyari duit. Pengen nyari duit. Pengen nyari duit. Ada memang orientasinya udah situ. Oke. Ada yang iseng-iseng tadi nggak tahu nih. Kalau yang iseng-iseng ya iseng-iseng aja lah, gabut kayak gitu. Terus tadi nyari duit. Terus yang paling parah adalah yang mereka punya duit ini. Punya duit memang dari keluarga mapan udah oke lah secara finansial. Masuk karena iseng-iseng ini habis-habisan gitu. Jadi tujuan awalnya itu memang banyak gitu. Banyak ya. Banyak. Nggak melulu mereka nyari duit, nggak melulu. Yang tadinya iseng-iseng atau segala macam, faktor lingkungan apa segala macam kayak gitu. Iya. Tapi ya dampaknya ya sama aja kayak gitu. Iya, karena ya satu memang ini kan udah masif karena teknologi ya. Jadi kayak bapak-bapak ojek segala macam lagi duduk-duduk, ya, ada WA masuk nih, Yes. gitu, dijanjiin gini. Apalagi foto-fotonya cewek-cewek cantik gitu Iya. ya. Terus dia mau gitu, dikasih link kayak gini main Iya. gitu. Awalnya dikasih menang. Nah setelah itu Iya, dipancing. Di-kill langsung. Iya, dipancing. pancing depo Iya. lagi. Oke. Wah, Tapi nggak selalu mengerikan dikasih sekali. menang sih sebenarnya, karena apa namanya dopamin di permainan judi online ini memang dahsyat banget. Jadi banyak orang yang main dikasih kalah juga banyak kok. Tapi mau. Iya, nah pas dikasih kalah ini dia merasa nggak terima kan, duitnya udah masuk mamanya. Nggak akan ngambil terima nih. psikologisnya dari sana. Harus mamanya. balik duit gua nih gitu. Betul. Yang dikasih menang berarti kali aja dapat menang lagi kayak gitu kan. Jadi memang dahsyat gitu. Waktu pertama saya belum riset lebih dalam itu masih banyak keraguan-raguan. Iya. Kok bisa ya? Permainan kayak gini bikin orang kok bisa hancur, otaknya nggak waras gitu. Iya. Ternyata setelah saya coba riset, saya bermain dalam rangka riset tadi ya, bukan dalam rangka iseng-iseng atau Iya. nyari duit, bukan. Bukan. Dalam rangka riset. Ternyata kalau saya nggak kontrol aja kena gitu loh. Gitu, jadi ngeri memang. Bikin candu ya. Bikin candu. Apalagi dikasih menang. Betul. Nah, dikasih menang nanti kira-kira pelaku-pelaku judol ini riset dulu nggak sih ekonominya dari si target ini? Di sana ya, Iya. si bandar-bandarnya gitu. Bandar-bandar ini. Enggak, mereka random. Mereka random. Random aja. Tapi cara kerjanya memang orang-orang yang pemain besar gitu ya. iya. Mungkin kalau di dunia judi online ini kelas kakap, pemain-pemain kelas kakap kayak gitu. Itu memang di marking gitu loh. Jadi ya kalau kita di nabung di bank kan jadi Iya. otoritas apa namanya? Otoritas Jasa Keuangan. Iya, maksudnya yang kita levelnya udah tinggi. Oh, BCA prioritas. Prioritas gitu. Jadi di marking gitu loh. Ini orang-orang punya duit nih. Jadi menangnya dia dan kalahnya dia udah diatur. Artinya karena dia udah tahu potensi kliennya besar, itu pasti dikasih menang besar juga. Iya, cara si bandar membuat dia terus kecanduan, terus duitnya masuk itu punya strategi tertentu lah, punya pattern tertentu khusus untuk orang yang ini kayak gitu. Wah. Oke. Ini kita bicara ke dampak sosial dan ekonomi nih. Ya pasti duit orang Indo pindah ke Kamboja sana ya, ke negara sana lah ya. Oke. Ini dampak sosial ekonomi kita bicara di sini. Apa yang pernah diceritain misalnya sama korban-korban ini ke abang gitu? Ada yang mungkin jual rumah atau kehabisan uang, mereka ngapain? Banyak. Kalau yang habisnya miliaran itu udah banyak. Jadi gini, hampir semua orang yang bermain judi online itu cepat atau lambat pasti hancur. Pasti hancur. Pasti. Gak mungkin ada cerita pemain judi jadi crazy rich gitu. Iya, nggak ada sama sekali. Di video-videoku aku tantang, tunjukkan satu orang yang bermain judul konsisten menang. Aku bakal invest 100 juta, balikin ke aku 1 juta aja. Tantangan terbuka itu. Yes, 101 juta. Jadi aku kasih 100 juta, lu mau menang berapapun, kasih ke gue 1 juta. Fair, kita nggak ngomongin hal haram. Ya, invest aja di sana daripada buka pecel lele, ya kan? Buka aja di situ. Iya. Ya kan 100 juta menang, enak gitu. Nggak ada. Aku udah tantangin berkali-kali nggak ada. Nah, orang-orang yang pada main di sana di judi online ini hancurnya udah pasti hancur. Banyak yang cerai. Cerai. Terus rumah, tanah habis semuanya. Yang gembel,
Gembel dalam arti harfiah nih, memang dia hidup di jalan karena udah nggak ada orang yang percaya, udah nggak ada duit, nggak ada apa. Itu banyak Utang banyak. tidurnya dari masjid ke masjid kayak gitu. Sampai sekarang banyak aku Ngeri menemukan sekali. orang-orang kayak gitu. Iya, Judi online ini lebih parah dari narkoba berarti. iya, betul. Jadi kalau di judi online ini kayak gini, dia tuh hancurnya itu apa namanya, seperti membalikan telapak tangan cepat gitu. Kalau udah masuk ke mentalnya dan pola pikirnya udah betul-betul udah over rusaknya gitu, udah hancur. Jadi ada orang yang hari Senin kemarin masih punya Pajero 2 rumah, masih punya tanah segala macam. Hari Rabunya hilang semua. Hilang semua. Karena apa? Hari Selasa kalah. Ya udah Pajeronya jual murah. Rumahnya, sertifikatnya jual murah. Semuanya dijual murah. Ya banyak orang yang mau. Kalau ada orang nawarin gua Pajero harga 100 juta, gua bakal beli meskipun gua nggak punya duit. Gua bakal pinjem-pinjemin buat beli itu. Harga murah kan jauh banget di bawah pasaran, umpamanya murah banget, pasti dibeli kan. Demi depo kan dia jual Demi murah. depo, betul. Itu jadi hancurnya ini mengerikan. Nah, yang paling parah itu ya pasti kehilangan nyawa. Oke, ini menarik. Ini kan yang punya Pajero, yang punya ya BCA Prioritas dan segala macam itu kan orang-orang pebisnis besar, Bos. Iya. Ya, Judi ini kan nggak logis. ya. Ya kalau ini bisnis nih, ada tawaran bisnis dari teman misalnya segala macam, kan jelas tuh apa untung-untungnya berapa persen kan gitu-gitu. Nah, ini kan judi kan kalah menang kayak binary lah kayak gitu. Yes. Kenapa dia seorang pebisnis besar, tapi kenapa dia bisa kena di judi? Ya itu tadi. Jadi kalau kita udah masuk ke judi online ini, itu nggak ada toleransi. Siapapun bisa kena. Abang, gua, siapapun yang ada di sini udah masuk ke judi online pasti kena. Habis. Jadi judi ini ibarat kobra. Kobra. Iya. Jadi nggak ada di belahan dunia manapun yang mengatakan kobra ini tidak berbisa. Seluruh dunia mengakui bahwa kobra ini berbisa. Walaupun Panji petualang. Yes, mengakui bahwa itu berbisa. Jadi ya udah, ini hewan, nggak punya naluri. Jadi jangan lu sentuh-sentuh buntutnya, nggak boleh bermain di sana, nggak boleh lu jinak-jinakin. Memang beda naluri, Ganas. ganas. Sewaktu-waktu lu bisa kesikat sama kobra ini. Nah, judi online juga sama. Jadi orang yang sudah masuk itu kecil kemungkinan bisa kontrol. Makanya lu mau profesor, lu mau kuli, lu mau pendidikannya apapun, udah masuk pasti kena. Bahkan saya, kalau udah masuk dalam rangka itu tadi iseng-iseng nyari duit, pasti habis. Padahal lagi tahap uji coba ya. Betul, pasti habis. Jadi nggak ada toleransi. Makanya tadi orang yang habisnya miliar-miliaran, puluhan miliar, orang yang notabene pasti udah mapan, finansialnya sudah oke segala macam, ya itu pasti kena. Meskipun di awal dia tujuannya tuh iseng-iseng gabut aja. Nah, ini tadi di cerita abang yang di mana Tangerang ya, yang sampai bunuh anak istrinya. Ini sedih banget ya. Kok bisa setega itu ya? Apakah mereka tidak punya teman curhat atau tempat dia bercerita harusnya bisa diselamatkan gitu? Apakah memang pelaku judol ini ya? Korban judol ini. Apakah memang dia introvert? Memang nggak mau bercerita kali ini aib atau segala macam? Gimana, Bang? Sebenarnya kalau tadi pokok apapun ya, jadi kata kuncinya adalah di judul ini nggak mengenal karakter lu seperti apa, mau introvert mau ekstrovert, lu mau kaya mau miskin, lu mau pendidikannya tinggi, lu mau nggak sekolah, lu mau pekerjaannya manajer, apapun lu kuli, habis pasti kalau kenal judul. Makanya tadi saya analogikan judul ini kobra, nggak bisa memilih siapa tuannya, kesikat semua. Nah, orang-orang yang sudah masuk ini itu memang udah rusak, pola pikirnya itu udah rusak. Gambler. Betul. Jadi bukan otaknya rusak secara harfiah dia ODGJ, bukan. Bukan ya? Tapi memang cara berpikirnya betul-betul sudah salah kaprah. Jadi kenapa mereka tuh sampai tadi ngebunuh keluarganya segala macam? Memang kadang-kadang kita yang waras seperti sekarang gitu kan, melihat kejadian itu, orang kok bisa tega melakukan kayak gitu. Memang kadang-kadang nggak habis pikir gitu. Cuman setelah saya ngobrol dengan ribuan narasumber, memang cara berpikir mereka tuh benar-benar salah banget, rusak banget. Mindsetnya tuh udah di porak-poranda. Jadi kehilangan rasa empati, rasa kasih sayang ke keluarga juga hilang, sudah tidak tahu malu.
yang dulu mau minjem duit 100-200 ribu aja malu banget gitu. Sekarang udah nipu sono sini, buatnya buat B, buat C segala macam, ternyata buat depo gitu. Jadi mereka sudah keluar dari pribadinya dia yang asli sebagai manusia yang positif kayak gitu. Makanya nggak heran kalau banyak orang melakukan hal-hal betul-betul di luar nalar. Iya, ini benar-benar di luar nalar sampai bunuh keluarganya sendiri. Wah, sadis sekali ya judul ini. Dan oke, kita ngomongin pelaku sekarang. Pelaku judul ini, menurut abang nih, kalau abang kan meneliti ini, apakah pelaku judul ini memang udah rusak gitu? Otaknya memang udah rusak, ngekill orang. Pokoknya ya gue bantai gitu. Apa memang dari keluarga kacau semua atau bagaimana sih sehingga dia bisa memang apa sih motifnya gitu? Pelaku ini maksudnya bandar ya? Iya, bandarnya. Oke, Kenapa bisa siap. mau berbisnis yang sangat high risk gitu? Iya. Ya, itu kan jatuhnya dunia bisnis ya. kan, Bang, ya? Dunianya mereka ya. Heeh. Dunia ya kayak mafia apapun gitu kan. Mafia, Kayak dunia iya. politik aja deh. Oh iya, politik. Ya kan kalau kita udah swasta, pengusaha masuk ke politik itu kan dunia politik itu betul-betul 180 derajat dari apa yang kita pikirkan ternyata di sana gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang kita sampai heran juga kok dunia politik begini ya mainnya. Mhm. Jadi ya itu udah jadi dunianya. Sikut-sikutan kanan kiri segala macam itu udah jadi dunianya. Jadi kalau aku melihat nih di apa namanya pelaku-pelaku judul ini bandar-bandar ya mereka murni berbisnis kok. Mereka murni nyari duit. Iya, Tapi berbisnis dengan kan caranya mereka kan? gitu kan. Jadi ya bagaimana kita menanggapi aja sebagai masyarakat gitu lah. Makanya ya paling bagus memang masyarakat kita literasi digitalnya memang dinaikkan gitu loh. Dinaikkan. Karena banyak orang itu betul-betul nggak ngerti gitu loh. Mereka tuh daya kritisnya tuh kecil banget gitu loh. Sama sekali nggak ada. Jadi gini deh, saya analogikan betapa banyak orang kita ngomongin apa namanya trading contohnya. Oh iya. Banyak Trading. orang masuk ke trading itu saya bilang itu bodoh. Bodoh. Kenapa bodohnya? Yaitu yang dikatakan trading judi ya itu. Jadi saat mereka masuk, mereka nggak belajar. Nggak belajar. Jadi iya, dulu saya waktu pelajarin trading Jadi gitu kan. pencet aja buy sell gitu. Betul. Mereka masuk ke sana itu nggak belajar dulu, nggak cari tahu. Kan kita kan untuk melakukan apapun kan kita pasti harus nyari sebab akibat dong. Berarti literasi keuangannya rendah Betul. sekali. Mereka pengen cepat-cepat gitu. Betul. Akhirnya habis duitnya rungkat gitu kan. Dulu saya ingat banget nih Bang. Waktu saya pengen pelajarin Pelajaran apa, Bang? tahun-tahun zaman jahiliyah itu kan. Belajar ini apa sih gitu kan, barang apa gitu. Candlestick yang Iya, begini-begini tuh. betul. Saya beli bukunya tuh ada banyak tuh, pelajari fundamental, teknikalnya gitu. Pusing kepala ngebul gitu. Tapi saya coba pelajarin sampai saya menentukan bahwa ini nggak cocok buat saya. Atau sampai saya menentukan ini cocok buat saya gitu. Jadi setelah saya pelajarin, oh ya, oke lah, seperti ini ternyata apa namanya trading gitu mamanya. Nah, orang-orang sekarang itu kan nggak mempelajari. Hanya dia tahu dari tutorial, belajar 1 hari 2 hari, seminggu 2 minggu merasa ngerti, Merasa nyemplung. jago. Gampang gini mah tinggal pencet-pencet gitu. Betul, dan duitnya duit pas-pasan. Ya kan? Jadi analogiku tuh kalau pengen masuk ke trading ya lu punya duit 1 miliar, cemplungin 50 juta. Jadi kalau lu kalah ya udah. Nah, sekarang kan duit pas-pasan apalagi duit pinjol. Iya, nah, Duit pinjol nih. pendidikan. Oke, menarik nih. Judi sama pinjol. Oke, kita tahu lah ya. Ada yang legal apa, ada yang ilegal gitu. Gue paham betul di pinjol ini, gue tahu. Ya, tapi kenapa bisa masih ada gitu? Orang kan nggak punya duit, ya tinggal pencet foto-foto cair gitu. Jadi memang pinjol sama judi ini kayak satu hal yang memang kayak berbarengan ya. Iya, setuju. Jadi sebenarnya terlepas dari negatifnya itu ya, ini orang-orang yang bermain di pinjolnya sana memang cerdas, pintar. Dia nyari market kok. Ya dan pasar bebas kan, dia sah-sah aja. Udah petain kali ya itu market-marketnya. Betul. Dia kan gini aja deh, kalau kita pengen lihat kan, ini banyak orang kesusahan di Indonesia, banyak orang butuh duit cepat, ya kan. Ya udah kita kasih kemudahan. Nah sebenarnya fair-fair aja. Sekarang menurutku. pertanyaannya gini Bang, maaf. Why Indonesia? Nah itu, jadi itu yang Kan perlu. banyak negara lain Bang yang masih berkembang. Yes. Ayo, coba. Jadi, Pengen tahu nih. jadi kalau kita ngelihat dari secara general gitu ya, ini
yang sebenarnya perlu dibasmi ini kan sebenarnya pinjol-pinjol ilegal nih, Iya. yang mengerikan. Tapi kalau pinjol yang legal, ya kita harus menaikkan literasi digitalnya nih ke masyarakat. Kan lu di awal udah kasih tahu bahwa lu minjem 1 juta itu bunganya tuh 20%. Iya. Dan terlepas itu riba atau enggak, ya itu kan di industri profesional. Jadi kita mesti menaikkan literasi itu, kecuali hanya ada di kita. Di luar negeri juga banyak kayak gitu. Kalau di Cina nggak boleh ya? Ya kalau di sini kan ketat karena memang mereka fokus ke SDM-nya kan. Iya. Sekarang gitu ya. Fokus menaikkan SDM gitu loh. Kalau di kita kan belum nyampe ke sana gitu loh. Ya, kalau pengen diberantas ya berantas pinjolnya. Tapi orang nyari duitnya kayak dulu lagi nih. Maksudnya kalau butuh duit segala macam kesusahan gitu. Tadi aku bukan membela pinjol legal, cuman masyarakat kita yang karena dia kepengen duit cepet, nggak melalui proses, jadi apa-apa mudah gitu. Jadi cara berpikir instan ini mereka tuh menjadi hal yang prioritas. Nggak punya duit, kepengen beli handphone, Iya. iPhone, Cicil. ya ngambil utang pinjol. Jadi hal-hal kayak gitu yang menurutku tuh cara berpikirnya salah gitu. Jadi serba instan. Akhirnya apa? Ya dimanfaatkan nama startup ya pinjol ini. Artinya ada pasar nih. Betul. Silakan minum dulu, Bang. Betul. Jadi kan mereka ya bisnis kok. Kalau kita ngelihatnya ke situ kan negatif terus akhirnya jadinya. Toh itu udah melalui otoritas jasa keuangan gitu kan. Iya. Kan ada juga yang lebalin ini udah OJK segala macam, tapi kan bunganya sampai 20% kan nggak mungkin. Yes. Nah, itu yang diberantas. Kan yang ini kan misalnya gue mau pinjam duit nih sama tetangga atau sama keluarga kan malah dihina. Lu kerja dulu nggak, belum ada duit. Kan Iya. jadi malu tuh. Betul. Pinjam duit kan orang langsung kan malu tuh. Iya. Celah itu dimanfaatkan oleh startup ini. Betul. Yang perlu disikat itu yang sama pemerintah ini ya. Itu pinjol-pinjol yang mereka neror, sebar data, apapun segala macam itu yang perlu disikat, dihilangkan. Iya. Gue pernah lihat itu, pokoknya ada kayak agensi atau sejenis orang hukum lah kayak gitu untuk yang mau mengadu gitu, yang korban-korban pinjol ini jangan dibayar dan dilunasin sama si perusahaan itu. Tapi kan memang ya bagus juga sih ada jasanya gitu. Apakah bisa seperti itu? Misalnya saya korban nih, 100 juta nih, pinjol nih, saya udah mungkin 50 aplikasi gitu. Biar lunas, gue harus minta tolong sama si ini. Tapi itu beneran lunas gak sih? Apakah mesti diteror juga? Iya, kalau itu kan jasa buat beresin pinjol-pinjolnya ya. Iya. Jadi strateginya sih sebenarnya macam-macam itu. Katanya nih dari info juga, itu mereka pinjem ke pinjol-pinjol ilegal buat bayarin ke pinjol-pinjol yang legal. Iya. Jadi pakai data-data baru gitu ya. Tapi terlepas apapun itu, ini kan si peminjam ini kan sudah mendapatkan haknya dia, dapat duit gitu loh. Jadi ini konteksnya adalah pinjol legal ya. Dia udah minjem, terus dia nggak mau balikin gitu kan salah, nggak bisa dong. Iya, kan dia sudah jelas kan Ya sudah, kirimannya. betul. Lu udah terima duit, masa lu nggak mau balikin kayak gitu. Tapi kalau lu pengen bayar pokoknya aja, ya negosiasi kayak kartu kredit. Oh, Nih gue aja gue nggak bisa bayar bunganya karena terlalu besar. Gue bayarnya Bisa, pokoknya kan, aja umpamanya. Itu pasti bisa mau dong daripada mereka nggak dibayar. Nah, yang aku lihat ini banyak kan disalahgunakan gitu. Jadi sekali lagi bukan aku ngebela pinjol-pinjol legal ya, tapi literasi digital atau edukasi seperti ini itu harus digaungkan terus. Jadi kalau lu merasa nggak mampu bayar, bunganya gede, jangan minjem. Gitu kan, yang mengerikan kayak gitu kan banyak orang yang meninggal juga gara-gara pinjol, bunuh diri kan banyak banget kan. Nah itu, jadi literasi itu yang perlu digaungkan ke masyarakat sebenarnya. Oke, berarti memang literasi keuangan masyarakat kita memang masih rendah sekali dan mereka pengen cepat kaya segala macam. Ya Itu. banyak. Ini kan akibat dari industri digital yang seperti sekarang ini ya, yang udah dahsyat banget gitu ya. Flexing. Betul. Bagian dari flexing itu salah satu penyebab orang itu bermain judi online juga karena flexing. Mereka ngeliat di sosial media teman-temannya punya A, punya B, mereka nggak mampu ya kan, nggak mau melewati proses. Memaksakan diri. Akhirnya main judul kali aja dapat duit banyak dari sana gitu. Jadi ini ya dari sosial media juga kan. Jadi
ini perlu disampaikan ke teman-teman bahwa oke, industri digital yang cepet banget, ada AI, ada apa segala macam, tapi cara lu nyari duit ya nggak bisa. Lu harus melewati proses gitu. Nggak ada yang instan gitu. Opini abang nih, kalau yang ilegal ini nggak perlu dibayar kan? Kalau yang ilegal nggak perlu dibayar. Nggak perlu dibayar. Nggak usah. Nggak perlu dibayar. Nggak perlu dibayar, itu ilegal. Kalau cair ya udah ini aja. Iya, biarin aja. gitu. Cuman kalau yang legal ya kalau lu udah ngambil duitnya ya, Iya. maksudnya legal gitu, dan lu nggak mampu bayar bunganya juga ya lu bayar pokoknya gitu. Jadi Oke. ya karena kita hutang, kalau di agamaku kan di Muslim itu ya lu hutangnya bayar gitu. Harus ya. Ya harus bayar gitu. Oke. Gitu sih. Jadi kalau lu udah maling namanya kan, kalau lu udah ngambil, udah dipinjemin gitu nggak bayar ya. Terlepas dia bunganya 20%, makanya tadi kalau lu ngerasa ini riba gitu ya, kalau yang di Muslim bunganya gede, lu bayar pokoknya. Iya, bilang. pokoknya aja gitu. Iya. Oke, jadi pemain-pemain judol ini memang karena adanya pinjol-pinjol ini jadi gampang. Gampang. Yang nggak punya duit tinggal minjem, Ya. cair. Urusan bayar gimana? Bisa Ya. apa enggaknya? Iya, udah belakangan dia. Belakang. Sama kayak orang beli KPR apa segala macam. Ya. Yang penting cair dulu. Iya. Ya itu, ya sama persis itu. Jadi nggak memikirkan ke depannya kayak gimana. Iya, jadi pengennya cair dulu ya. Mampu apa enggaknya urusan nanti lah gitu. Betul. Wah, ini berarti kita harus mengedukasi dari nol dong kayak begini. Betul. Banyak orang tuh betul-betul literasinya tuh betul-betul di bawah rata-rata di kita. Wah, oke. Ini udah terakhir. Kira-kira ke masyarakat kita gimana nih, Bang? Tentang judol, kemudian pinjaman online ini. Coba gimana, harus bersikap seperti apa? Harus belajar, oke lah, edukasi. Gimana? Coba. Iya, yang dasarnya kan adalah teman-teman itu pengen duit instan. Duit instan. Pengen duit instan. Itu kantong kuncinya ada di sana. Yang pada main judul dalam rangka kepengen nyari duit ya. Nah, itu. Jadi pegangan buat teman-teman bahwa kita nyari duit itu nggak ada yang instan. Kalian harus melalui proses. Nggak ada di dunia ini tuh nyari duit instan tuh. Gua nggak percaya sama sekali. Jadi Setuju. ada harga yang perlu dibayar. Udah selesai. Ya oke, pada intinya nggak ada yang instan-instan teman-teman ya. Kalau mau kerja ya udah kerja keras ya, bikin bisnis. Nggak ada cuma pinjol puluhan aplikasi terus lu puterin ke bisnis jadi kaya, nggak ada. Kerja ya. Oke, mungkin sekilas itu dulu ya. Terima kasih ya Mas Imam ya, udah hadir di podcast. Siap. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Siap. Oke.